Semeton Jawa Pasifik Bali. Selamat datang di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Di samping saya sudah ada Mbak Ines Fauzi ya, dari Bandung aslinya. Aslinya dari Surabaya, tapi saya tinggalnya di Jakarta, Depok. Oh, tinggalnya di Jakarta Depok. Mungkin bisa diperkenalkan dulu sama pemirsa kita Jawa Pasifik Bali. Mau sapa-sapa dulu. Baik. Halo, selamat pagi. Pemirsa Bali, saya Ines Fauzi, lengkapnya Ines Aramita. Saya datang dari Jakarta. Dari Jakarta, oke. Jadi udah berapa lama nih di Bali? Kita datang dari tanggal 27 sih, Pak. 27 Sabtu minggu udah. Udah kemana aja nih? Kemana aja? Kemarin baru kita ke Uluwatu. Uluwatu, rame nggak sana? Rame Ya? Rame banget. Rame banget Iya. ya. Udah sering ya ke Bali? Kalau ke Bali sih udah beberapa kali. Beberapa kali. Tapi ini spesial ya? Spesial, jalan-jalan plus dengan Jalan-jalan plus. talk and show. Oh, Mbak Ines ini penyanyi ya? Penyanyi sekarang mau promosiin Ya, single. Mau promosiin single baru yang kedua ya? Yang kedua. Dulu awal merintis karir jadi penyanyi itu tahun berapa, terus di mana? Merintis karir jadi penyanyi sih sebenarnya sih nggak merintis karir, cuman waktu itu terjun menjadi penyanyi benar-benar awal tuh tahun 95. 95, wow. Itu awalnya? Itu awalnya. Itu di mana tuh awalnya? Itu saya ikut ajang audisi Indonesian Idol. Oh, Indonesian Idol tahun 95. Iya. Sampai mana? Sampai ke tahap penjurian. Sampai tahap penjurian. Itu awal banget ya? Awal banget. Tapi sebelumnya itu dapat belajar vokal atau apa? Awalnya sebenarnya hobi ya. Hobi. Sebenarnya dari kecil tuh suka nyanyi, terus jadi hobi, kemudian mendalami. Setelah dari itu saya mulai belajar di Berta. Oh, dapat belajar vokal di Berta. Kak Berta. Berapa lama? Coachnya dia lumayan hampir 2 tahun, 3 tahunan. Oh, galak sih dia. Galak nggak Mbak Berta? Bagus sih. Bagus ya, tegas. Ya, karena memang harus begitu ya untuk jadi coach ya. Memang harus begitu. Banyak dong dapat pelajaran, dapat inspirasi dari. Banyak inspirasi, banyak motivasi juga. Pasti kan nggak motivasi yang paling kena itu apa sih dari mana? Motivasi yang paling kena itu adalah belajar terus ya. Belajar terus. Kemudian jangan pernah namanya menyerah dari apapun itu tantangannya. Iya. Dan dia cuma bilang yang penting kita tetap straight aja, disiplin sama diri kita sendiri. Iya. Dari tahun 95, sekarang sampai tahun 2003 kan lama banget tuh. Selama itu apa saja perjalanannya? Perjalanannya kalau untuk di mana nih? Karir nyanyi? Karir nyanyi sih paling cuman kayak ya nyanyi-nyanyi biasa lah, kayak misalnya belum untuk benar-benar bikin single album. Belum. Masih nyanyi-nyanyi cover-cover gitu. Cover di YouTube. Di YouTube kayak gitu. Itu cover-cover lagunya jenis apa tuh lagunya? Kebanyakan sih lagunya lagu-lagu pop. Lagu pop Terus lagu sedikit agak R&B kayak gitu. R&B. Cuman ya lebih kebanyakan ke pop sih. Emang senengin dari dulu pop ya? Emang karakter suaranya emang bagusnya di pop. Oh, iya. Makasih Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, nama acara kita Ngopi Bali nggak lengkap kalau nggak ada kopinya. Oh iya benar nih. Makasih Mbak ya. Silakan. Oh iya, makasih Mbak. Oh ya, hampir lupa buat yang mau tahu, kita sekarang ada di 69 Bar Kuta Bali. 69 Bar itu tempatnya di Hotel Grand Istana Rama Kuta. Yang belum tahu mungkin tahunya Beach Walk ya, kita di sebelahnya Beach Walk nih Mbak. Bapak udah pernah ke Beach Walk? Belum. Iya makanya. Habis ini bisa ke Beach Walk. Itu shopping mall terbesar di Kuta. Oh oke. Di Kuta. Nah kita sebelah. Silakan Mbak. Iya. Sambil ngobrol mari. Sambil ngobrol silakan. Kita santai aja. Oke. Kita santai aja. Tadi sampai mana ya? Sampai ini karir belum banyak buat single, buat ngurusin. Terus cover. Saya sempat googling nih. Itu Rosa ya, ininya, inspirasinya. Iya, inspirasinya Rosa, KD gitu. KD iya. Gitu karakternya. Apa namanya? Di YouTube kan udah ada kan klipnya yang pertama ya? Udah. Yang pertama. Iya. Itu lagu-lagunya melo-melo sedih-sedih. Lagu-lagu melo, lagu-lagu melankolis lah ya. Melankolis lah ya.
Oh, penciptanya siapa tuh? Penciptanya Pijar. Pijar. Iya. Yang kedua ini juga sama? Sama. Sama. Oh, Ibu, mungkin kita bisa ngobrolin tentang lagu yang kedua nih. Baik. Tentang, apa judulnya? Apa? Kurelakan. Kurelakan. Itu tentang seorang kekasih Itu yang... ya, seorang kekasih yang merelakan wanita yang dia cintai untuk berbahagia bersama pilihan hidupnya. Berarti cowok dong nih? Iya, cowok. Tapi yang nyanyi cewek? Jadi ini lagu dari laki-laki yang mencintai kekasihnya. Ya. Tapi dia nyanyi nama yang cewek nih? Iya. Oh gitu. Itu ada ini nggak sih? Kesan tersendiri biar bisa menjiwai lagu itu, apakah ada pernah pengalaman pribadi ya kayak gitu? Kan biar... gimana sih? Sebenarnya sih lagu itu sebenarnya pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dari banyak yang curhatan-curhatan itu, kemudian masuk ke kita, masuk ke saya, kemudian akhirnya saya tuangkan jadi syair lagu. Gitu. Mbak yang menuangkan? Enggak, sebenarnya Pijar yang menuangkan, cuman akhirnya saya kolaborasi? Bukan kolaborasi, maksudnya ibarat kata kayak saya tuh menanyakan lah kepada dia dari setiap cerita-cerita ini bisa nggak sih diangkat jadi syair lagu. Oh. Jadi dikumpulkan gitu loh. Berarti kerjasama nih. Iya. Si Jadi pencipta lagu dapat istilahnya masukan dari Mbak. Ya. Jadi sebenarnya saya meminta masukan itu dari dia. Bisa nggak sih kalau misalkan dari bahan-bahan cerita curhatan ini bisa nggak menjadikan syair lagu gitu kan? Kata dia bisa. Ayo kita bikin. Bisa. Gitu. Itu proses dari masih ide sampai jadi itu lagu itu berapa lama? 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kurang lebih. Di studio. Di studio Nespro. Studio Nespro. Iya. Oh iya. Kembali lagi ke karir ya. Itu dari penyanyi nih. Terus karirnya itu kemana tuh arahnya? Kan sambil jalan tuh dengar-dengar ada studio sendiri. Ada. Kita punya label kita adalah Next Production. Next Production itu jadi ada produksi house itu. Jadi selain dengan kita punya label rekaman, kita juga untuk di acting juga, film dan cafe juga iya. Oh, kalau Mbak sebagai apa di sana? Saya sebagai CEO-nya. CEO-nya, wow, keren. Minum dulu Mbak. Iya. Iya, CEO-nya. Nanti kita juga mau, mungkin yang belum pemirsa yang belum tahu bisa search di YouTube Mbak ya? Bisa search di YouTube lagu yang pertama ya? Iya, lagu yang pertama. Oh, lagu kedua belum ada? Lagu kedua nanti akan rilis. Iya. Lagu yang pertama judulnya? Buat Hatiku Tenang. Buat Hatiku Tenang. Iya. Ya. Sambil nunggu mungkin kita bisa play dulu lagunya kali ya? Boleh. Sambil nunggu silakan. Kita play dulu lagunya buat yang mau lewat handphone bisa di YouTube sendiri. YouTube-nya itu link kita adalah Next Production. Next Production. Bisa di like, subscribe, and comment. Oke. Plus dengan Instagram kita juga sama ada Next Pro juga. Oke. Sambil kita ngopi, kita simak dulu lagunya. Sampai jumpa setelah lagu selesai. Oke. Roll, action.
Tuhan bahagiakan dia. Silakan Mbak. Iya. Nah, lagunya yang pertama itu tentang apa? Kurelakan. Yang pertama itu buat hatiku tenang. Buat aku tenang. Yang kedua yang kurelakan itu. Yang pertama ini juga hampir sama dengan yang kedua itu. Kalau yang pertama itu menceritakan tentang kegalauan seseorang. Itu juga dari curhatan. Curhatan itu. Nah, jadi tuh, teman-teman curhat banyak Mbak ya? Ya banyak lah. Kan itu kan sebenarnya yang justru yang lebih apa ya? Lebih alami, lebih bisa, ya itulah, jadi dibuat inspirasi lagu. Teman-teman tahu nggak ini loh, curhatan kamu aku jadi lagu nih. Ada beberapa sebagian. Kok mirip banget ya sama kisahnya. Itu gue banget. Gitu. Iya, itu gue banget. Terus rencana ke depannya apa nih? Di Bali promosinya udah kemana aja nih selain itu? Promosi sih tadi baru ke radio ya. Radio. Besok juga nanti ada juga radio juga. Sekarang yang ini ya rencananya sih kepengen bisa promo terus ya, keliling. Sasarannya selain Bali sebelumnya di Jawa. Jawa kita di Jogja. Terus Bandung, Jogja, Bali, terus Bali. Jakarta nanti balik lagi. Ya kita sih pengennya bisa sampai ke luar ya. Masih keluar. Tapi kita nggak tahu sih ya. Itu nanti berjalannya dengan waktu. Iya. Itu sasarannya ngerilis single itu maksudnya di YouTube aja apa bagaimana? Sebenarnya kalau sasaran sih kita nggak mengkotak-kotakan ya, bisa di YouTube, bisa nanti mungkin di TV lokal ya kan. Ya tinggal nanti tergantungnya nanti masuk kemana aja. Yang penting intinya lagu ini bisa rilis, bisa dinikmati dengan para pendengar, pencinta musik Indonesia. Betul. Ya kan? Betul. Ya hanya itu sih harapan saya, bahwa lagu ini bisa dikenal dan bisa diterima. Pasti. Itu aja. Kalau kedepannya nih, apa rencananya selain nyanyi, karir ini apa? Mungkin di Nespro itu kali ya, yang basicnya. Ya kalau rencana sih banyak teman yang sudah berjalan itu selain nyanyi, saya di acting juga udah. Di acting kita lebih ke film TV, FTV? Bukan media. Ya, jadi kayak di YouTube gitu. Kita bikin film pendek lah ya. Film pendek. Dan itu juga podcast. Ya, kayak gitu. Dari berbagai narasumber. Sebenarnya dari kemarin itu dari Bali itu saya itu punya rencana. Rencananya itu nggak selain hanya talk show aja. Jalan, tapi juga ada sesuatu yang mau saya angkat dari Bali tersendiri. Misalnya kayak historinya, ya kan, kayak kulinernya. Bagus. Karena itu kan menjadi satu mediasi, edukasi untuk bagi banyak orang mungkin yang ingin penasaran apa sih di satu daerah itu punya histori apa sih, gitu kan. Betul. Kemudian saya waktu kemarin ke Jogja sendiri juga saya mengangkat itu, gitu. Di Jogja mengangkat itu. Iya. Selain promo-promo. Berarti maunya kuliner sama budaya. Kuliner budaya. Bali. Udah pernah nyobain kuliner Bali? Kuliner Bali kemarin tuh baru nyobain sate lilit ya. Sate lilit. Iya. Sate lilit. Tapi sih nanti kita mau coba nih nanti katanya ada sih. Apa tuh? Pasar Senggol kalau nggak salah. Pasar Senggol ada banyak. Yang di daerah mana? Yang di apa ya? Kerengenan apa di mana ya? Renang. Pasar Kerenang ada. Iya. Jadi kayak street food gitu ya? Iya. Berarti ini juga dong, influencer di YouTube dong berarti? Iya. Punya channel sendiri buat? Punya. Channelnya tuh udah tadi di Nespro. Di situ Production ada, itu. ada YouTube. Ada kulinernya. Iya, ada kulinernya. Juga ada untuk budayanya yang kita angkat juga. Di Nespro itu juga ini ya, apa namanya, bikin ajang pencarian bakat gitu ya? Iya, Nespro Idol. Apa namanya? Nespro Idol. Nespro Idol itu dari tahun berapa? Itu
setahun kemarin. Setahun kemarin, berarti Kita bikin pas masih acara. pandemi ya? Iya. Oh, Setelah pandemi itu kita bikin bikin. Itu di mana? Jakarta. di Jakarta. Jakarta itu yang daftar tuh berapa? Yang daftar itu kurang lebih hampir banyak kayak 100 orang. 100 orang. 100 orang tapi kemudian seleksi. Seleksi. Jadi Sampai akhirnya berapa seleksi? 12. 12 seleksi. 12 akhirnya menjadi 10 akhirnya menjadi teman 3. 3. Itu apa? Penyanyi? Ya. Penyanyi. Oh, oke. Jurinya dari mana aja? Jurinya kita ambil dari saya sendiri. Ya. Terus ada beberapa juga dari artis juga. Ya. Kita ambil beberapa. Itu ada di YouTube juga tuh? Ada. Ada semua ya? Ada. Ada semua ya. Jadi Ideas Project sendiri ini adalah seperti kayak satu wadah ya. Satu tempat yang untuk talent-talent baru. Talent-talent baru itu nanti kita manage mulai dari yang dia suka acting, yang dia suka nyanyi, yang dia suka modeling, itu nanti kita akan manage dari Nespernya sendiri. Kemudian nanti dari beberapa PH-PH lain mungkin ingin mereka itu ya dari kami, artis kami. Jadi kayak manajemennya ya? Yes. Dari artis Seperti manajemen. itu. Seperti itu ya. Selama ini sudah berapa artis tuh yang di manage? Yang karena ini kita masih baru ya, hitungannya masih baru, kurang lebih sih yang muda ini kita lagi berjalan itu kurang lebih 50. Hah? 50 orang. 50? Yang sedang kita bina. Baru aja udah 50? Yang sedang kita bina. Banyak gitu ya? Dari asal mereka dari mana aja tuh? Banyak. Dari Jakarta ada, dari Bogor ada, Bandung ada. Dari Bali ada nggak? Belum. Nah, harus Nanti bikin. ya. Kalau Harus gitu bikin kalau nih, gitu saya mumpung. bikin seleksi dari Bali. Iya, harus mumpung di Bali kan. Bali biar di sini kan banyak penyanyi-penyanyi Iya, juga. boleh. Gitu. Boleh. Nanti kita di request deh. Dari Bali spesial nih. Dari Bali, terus mungkin di sini kan ada banyak artis-artis Bali juga. Mungkin bisa Jedit Bulan itu kan artis Bali kan juga ramai di TikTok juga. Iya. Nah, yang kayak gitu. Ada lagu-lagu Bali, lagu nasional Iya, juga. lagu-lagu daerah ya. Ya. Bahkan yang band lokal band Bali yang tembus pasar mancanegara kan juga ada Superman is Dead gitu. Karena makanya saya kemarin itu ada bisa dibilang gini. Kenapa saya angkat budaya? Kenapa tuh? Saya ada reason karena budaya itu kan adalah satu harta yang dimana itu istilahnya tetap harus dipertahankan bila perlu dilestarikan. Pasti. Dan anak muda zaman sekarang ini bahkan generasi sekarang ini untuk gaya kesananya itu masih belum ya. Karena Karena ada kemajuan teknologi. karena dengan kemajuan zaman satu mulai luntur budaya. Nah, makanya dari itu alangkah baiknya budaya itu dipertahankan. Betul. Sampai nanti ke anak cucu kita, dan itu perkataan dari nenek moyang. Warisan daripada itu adalah satu aset negara yang terbaik istilahnya. Kalau bisa sampai ke mancanegara, nah itu harus dipertahankan. Iya, pasti. Dan setiap daerah itu pasti punya budaya. Pasti. Jangan sampai negara lain ngakuin budaya kita, Iya. ya kan? Kan udah ada tuh. Makanya. Itu karena anak mudanya sendiri kadang-kadang kita tanyain apa misalnya wayang, nggak tahu. Iya. Mereka tahunya sekarang di gadget, malah budaya luar. Iya, budaya luar. Iya, bener sih. Sebenarnya sih nggak masalah Nggak untuk masalah. budaya yang masuk itu untuk sebagai kolaborasi ya. Tapi jangan pernah menghilangkan yang namanya adat Tetap istiadat. kita harus tahu budaya. identitas diri kita tuh Betul. sebagai orang Indonesia. Betul. Dari kayak saya dari Bali, kalau Mbak dari Saya dari Blitar, Blitar, Jawa Jawa Timur. berarti ya, Jawa Timuran ya. Iya. Oh, dari Jawa Timur ke Jakarta itu pindahnya? Itu karena saya lahirnya di Blitar. Oh, lahirnya di Blitar. Kemudian saya besarnya pertama di Surabaya. Habis dari Surabaya saya pindah lagi ke Jakarta. Itu ikut orang tua. Orang tua. Karena pindah lokasi kerja. Ya karena satu memang pindah lokasi kerja. Jadi ngikut. Jadi bisnis sih di Jakarta ya. Kalau bisnis Jakarta. Bisnis Jakarta. Mungkin ada yang apa sih yang pengen unek-unek mau disampaikan, kayak yang apa ya? Mungkin pernah nggak sih ngalamin masa-masa down gitu? Masa-masa down sih pastilah. Nah. Semua orang pasti Terus akan dari- mengalami. Pasti itu pas apa tuh? Pas masa apa tuh?
pas masa kehilangan seorang ibu. Karena waktu itu saya nggak di Jakarta, saya waktu itu ada di luar negeri dan nggak bisa pulang. Di luar negeri? Nggak bisa pulang. Itu dalam rangka Saya di Dubai, kerja di sana. Saya di Dubai. Itu saya kerja kurang lebih 7 tahun. Kemudian mau pulang itu pas COVID ya. Pas COVID, nah itu jadi semua bandara internasional close, ya kan. Kemudian ibu saya wafat dan saya nggak bisa pulang. Itu down banget itu. Karena orang tua saya tinggal satu-satunya dia. Ya mau gimana, ya kan. Mau lihat dari video call doang jadinya nggak bisa balik ke Indonesia. Tapi ya sudahlah, kalau memang itu sudah takdir yang kuasa ya saya nggak bisa buat apa-apa ya. Tapi pada saat itu kan memang support dari seorang mama itu bahwa dia melepas saya juga dia tidak ada satu ganjelan ya, dan dia istilahnya tetap mensupport lah pada saat waktu dia sakit juga. Karena memang saya nggak bisa cancel kerjaan saya di sana. Karena masalahnya saya sistemnya kerja kontrak di sana ya mau tidak mau saya harus kembali gitu kan. Tapi mama saya cuma satu bilang tetap semangat, tetap terus berjuang. Kalau kamu ingin sukses jangan pernah nengok ke belakang. Jangan pernah nengok ke belakang. Jadi apapun itu tantangan, apapun itu halangannya dinikmati, ya kan. Pesan mama saya waktu itu. Itu mungkin itu juga bisa jadi inspirasi kita ya pagi ini ya. Jadi jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh, Ya. bersyukur. Bersyukur itu nomor satu. Ya. Kedua, apapun itu yang menjadi tantangan dan halangan itu jangan dijadikan satu beban. Betul. Ya, tapi menjadikan satu itu motivasi. Jangan jadikan beban tapi Ya, jadikan motivasi kita untuk tidak menyerah pada satu tantangan. Betul. Ya, gitu. Gitu. Jadi itu yang salah satu pesan dari ibu saya yang sampai saat ini saya masih pegang. Masih pegang. Sebenarnya ini mimpi dari semenjak saya kecil. Kemudian saya bilang sama ibu saya kepengen bisa seperti sampai saat ini. Dan ibu saya bilang, kalau kamu lakukan itu dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati kamu lakukan itu, dan kamu lakukan bukan dengan beban, itu pasti akan mencapai dengan apa cita-cita kamu. Tapi benar dan ya? saya mengalaminya itu sampai detik ini. Sampai detik ini apa yang di Walaupun dia nggak ada, tapi saya yakin dia di pasti. surga lihat itu. Pasti. Bisa sampai merinding. Ya, gimana? Sudah terinspirasi belum nih sama ceritanya Mbak Ines? Buat yang baru nonton, yang ketinggalan bisa nonton acara ini dari awal di YouTube kita ya, di Jawa Pos TV Bali. Jangan lupa juga subscribe, and like, dan share juga ya. Mbak Ines, terima kasih banyak ya sudah Baik. pagi ini udah jauh-jauh datang ke Bali, Iya. ngobrol, ngasih inspirasi buat kita nih. Apa ada pesan-pesan nih sebelum kita tutup nih acaranya? Pesan-pesannya tetap terus berkarya, tetap terus mencintai produk Indonesia, Iya, betul. dan tetap terus mengangkat budaya Indonesia karena itu aset yang paling utama. Tuh dia, jangan lupa budaya ya. Baik, kita senang banget nih, tapi waktu juga nih karena terbatas Mbak ya. Paksa mungkin kita sambung lagi di acara berikutnya. Baik. Mungkin nanti yang kita cerita tadi mungkin mau bikin acara di Bali kan. Ya. Kan belum pernah Belum, pernah di Bali ya. Tapi kita ketemu lagi. Ya, akhir kata saya Navara Krishna bersama Ines Fauzi. pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara kita berikutnya.